arti pengertian permintaan itu, pengertian permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Biasanya, tinggi permintaan akan mempengaruhi harga, sebaliknya rendahnya permintaan juga akan membuat harga semakin rendah. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak juga jumlah barang yang diminta. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang diminta oleh para pembeli. Kurva permintaan dibuat berdasarkan data real di masyarakat tentang jumlah permintaan suatu barang pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Perilaku konsumen atau selera konsumen. Contohnya, saat ini handphone BlackBerry sedang tren dan banyak yang beli, tetapi beberapa tahun mendatang mungkin BlackBerry sudah dianggap kuno. 2. Ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap. Contohnya, jika roti tawar tidak ada atau harganya sangat mahal, maka meses, selai, dan margarin akan turun permintaannya. 3. Pendapatan atau penghasilan konsumen. Contohnya, orang yang punya gaji dan tunjangan besar, dia dapat membeli banyak barang yang dia inginkan. Tetapi, jika pendapatannya rendah, maka seseorang mungkin akan mengirit pemakaian barang yang dibelinya agar jarang beli. Keempat, perkiraan harga di masa depan. Contohnya, barang yang harganya diperkirakan akan naik, maka orang akan menimbun atau membeli ketika harganya masih rendah, misalnya seperti BBM atau bensin. Kelima, banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Ketika flu burung dan flu babi sedang menggila, produk masker pelindung akan sangat laris. Pengertian penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Begitu juga ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun atau semakin sedikit. Peran penawaran sangat penting dalam dunia ekonomi karena dapat digunakan sebagai analisa ekonomi mikro. Penawaran juga dapat digunakan sebagai titik tolak bagi berbagai model dan teori ilmu ekonomi lainnya. Jenis-jenis penawaran. 1. Penawaran mikro. Penawaran jenis ini adalah penawaran perorangan di mana produsen menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. 2. Penawaran makro. Pada jenis ini lebih memfokuskan pada kondisi pasar secara menyeluruh. Makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual. Dan sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, para penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Faktor yang mempengaruhi penawaran, biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya pembuatan atau produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen akan membuat lebih sedikit dengan harga jual yang mahal, karena takut tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dan produk tidak laku terjual. Tujuan perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, profit oriented, akan menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar sehingga harga jual jadi tinggi. Pajak yang naik akan menyebabkan harga jual jadi lebih tinggi sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun. Ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap.
Jika ada produk pesaing sejenis di pasar dengan harga yang murah, maka konsumen akan ada yang beralih ke produk yang lebih murah, sehingga terjadi penurunan permintaan. Akhirnya penawaran pun dikurangi. Prediksi perkiraan harga di masa depan. Harga keseimbangan. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli, konsumen, dan penjual, produsen, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. Untuk menentukan keadaan keseimbangan pasar, kita dapat menggabungkan tabel permintaan dan tabel penawaran menjadi tabel permintaan dan penawaran. Keadaan keseimbangan pasar dapat ditentukan dengan menggabungkan kurva permintaan dan kurva penawaran menjadi kurva permintaan dan penawaran. Keadaan keseimbangan dapat pula ditentukan secara matematik, yaitu dengan memecahkan persamaan permintaan dan persamaan penawaran secara serentak atau simultan. Contoh kasus mekanisme pasar, yaitu kenaikan harga bahan pangan menjelang Lebaran. Biasanya memasuki bulan puasa dan Lebaran, hampir bisa dipastikan harga komoditas pangan akan merayap naik. Pola kenaikan harga pangan ini selalu berulang terjadi setiap tahunnya dan menyasar hampir ke seluruh bahan pangan strategis yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Harga sejumlah komoditas pangan ini akan semakin melambung tinggi ketika mendekati Lebaran. Kejadian ini terjadi bukan semata karena ulah pedagang yang ingin mengeruk keuntungan pada momen khusus ini, melainkan juga karena dipicu kenaikan di jalur distribusi dan logistik. Ini merupakan salah satu dari efek domino akibat terjadinya pergerakan permintaan pasar yang kemudian memicu rentetan hukum pasar, yaitu permintaan barang naik, maka harga pun otomatis akan naik. Adapun faktor yang mempengaruhi kenaikan harga komoditas, yaitu yang pertama, karena hawa nafsu untuk terus mengkonsumsi berbagai komoditas pangan hingga sejumlah pakaian. Yang kedua, yaitu karena ulah para spekulan dan pedagang di pasar yang berkeinginan memperoleh keuntungan besar pada hari-hari tertentu. Yang ketiga, yaitu karena perbedaan ketersediaan stok pangan di berbagai daerah yang belum didukung oleh distribusi yang memadai. Ada pula upaya untuk meredam kenaikan harga bahan pangan menjelang Lebaran. Pemerintah telah memutuskan untuk mengambil tindakan tegas kepada semua pihak yang mencoba mengail di air keruh. Bagi para spekulan, distributor, dan tengkulak yang mencoba melakukan penimbunan stok pangan untuk dimainkan harganya, pemerintah telah bertekad untuk melakukan tindakan tegas, mulai dari penyegelan, penyitaan, hingga membawa kasus itu ke ranah hukum untuk efek penjaraan. Dalam hal ini, kerjasama pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan untuk memastikan pendataan ketersediaan pangan dapat terus diupdate dan kemudian dijadikan acuan untuk mengatur pola distribusi pangan, mengantisipasi gejolak harga pangan di berbagai daerah.